Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal wastaghfirullah min kulli dzambin adzim wa atubu ilaih. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa taufiqi wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kawan-kawanku semua, anak-anakku semua, kelas 5 yang MI Mumtazah yang saat ini sedang belajar jarak jauh. Kali ini di bab 5 Mister akan sedikit memberikan ulasan tentang akhlak terpuji yang kalian pelajari, yaitu teguh pendirian atau yang disebut dalam istilah agama namanya istiqomah atau tetap hati yang tidak berubah, hati yang tidak goyah. Kalau Umar bin Khattab memaknai istiqomah adalah menjauhi larangan-larangan Allah dan menaati perintah-perintah Allah dan tidak melenceng, ya, artinya tidak menyimpang dari ajarannya. Itu Umar bin Khattab. Mengapa kita harus memiliki sifat teguh pendirian atau istiqomah? Rasulullah SAW memiliki dan memberi contoh teguh pendirian ini, istiqomah ini. Beliau pernah ditawari oleh kaum kafir Quraisy untuk menghentikan dakwahnya, namun Rasulullah tidak mau menghentikan dakwahnya. Bahkan pimpinan Quraisy mengutus pamannya namanya Abu Thalib agar Rasulullah SAW menghentikan dakwahnya, namun dijawab oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sekiranya demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku menghentikan dakwahku, aku tidak akan menghentikannya sampai Allah memberikan kemenangan atau aku mati karenanya. Itu Rasulullah betapa kuatnya agar risalah ini, pesan dari Allah ini sampai kepada para umatnya. Meskipun waktu itu penuh dengan tantangan dan rintangan ketika awal-awal dakwah menyebarkan menyebarkan agama Allah ini secara sembunyi-sembunyi. Bahkan utusan kaum Quraisy yang bernama Utbah bin Rabi'ah datang kepada Rasulullah untuk beliau menawarkan menghentikan dakwahnya. Hai Muhammad, apabila dengan ajaran yang engkau bawa engkau menginginkan harta, maka akan kami berikan harta itu sebanyak-banyaknya agar engkau menjadi kaya raya. Apabila engkau menginginkan kemuliaan, maka kami angkat engkau menjadi pemimpin kami, sehingga kami tidak akan memutuskan perkara tanpa engkau. Apabila engkau menginginkan kekuasaan, maka kami angkat engkau menjadi raja kami. Dan kalau yang datang kepadamu itu suatu gangguan jiwa yang engkau tidak mampu menolaknya, maka akan kami cari obat dan akan kami keluarkan harta kami untuk itu, sehingga engkau sembuh. Karena mungkin saja seorang dikuasai makhluk halus sehingga dia perlu disembuhkan. Jawaban Rasulullah terhadap Utbah bin Rabi'ah terukir dalam Quran surat Fussilat ayat 1-4. Jadi Hamim, Al-Quran ini diturunkan dari Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling darinya serta tidak mendengarkan. Jadi sontak jawaban yang sangat menggiurkan tersebut, kita ketika ditawari seperti itu, wah berat sekali. Tapi Rasulullah dengan semangat bahwa menjelaskan ini dari Allah gitu. Tapi kebanyakan manusia berpaling dari peringatan Allah. Ada contoh lain selain Rasulullah dari kisah tersebut juga Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah salah satu seorang sahabat Rasulullah. Ya, kebetulan ada seorang budak yang disiksa oleh majikannya ketika dia menyebarkan agama Islam. Ketika dia masuk Islam, dipaksa untuk keluar dari agama Islam. Walau beliau disiksa, ditindih, ditarik, dicambuk, dan bahkan ditindih oleh batu besar di padang pasir siang hari, dia tidak mau meninggalkan. Dia tetap istiqomah dengan ajaran yang telah diterima dari Rasulullah SAW, yaitu agama Islam. Itu salah satu sahabat Rasul namanya Bilal bin Rabah. Dia seorang muadzinnya Rasulullah SAW. Ada lagi Ammar bin Yasir yang kokoh dan kuat, yang bapak ibunya ini juga disiksa sampai dipanaskan, dicambuki, ditempeli besi sehingga wafat. Itu masuk Saidah, yang ibunya itu orang yang meninggal pertama dalam Islam. Ada contoh lagi Syekh Abdul Qadir tadi yang pernah digoda itu, salah satu sufi besar yang
suatu hari ada, "Hai Abdul Qadir, makan dan minumlah semua isi bejana ini. Itu hari ini telah dihalalkan bagimu semua makan dan minuman yang selama ini telah kuharamkan dan telah kugugurkan semua kewajiban untukmu." Abdul Qadir menyadari bahwa suara gaib yang menyerupai wahyu itu adalah suara setan yang akan menggoda keteguhan imannya. Dengan marah dia berteriak, "Hei setan, pergi kau dari sini, sesungguhnya aku tidak lebih mulia daripada Nabi Muhammad, kepada Rasul saja tidak mungkin berlaku hal seperti itu. Barang yang diharapkan Allah selamanya akan tetap haram. Kewajiban seorang hamba kepadanya tak pernah dibatalkan, tak terkecuali kepada diriku. Nanti kalau kalian itu beribadah, sholat malam rajin atau berpuasa, atau Anda sedang di Gua Hira misalnya habis umroh, terus Anda menikah ke sana, dikira sebentar ada suara, "Wih, kamu sudah terima hajimu, umrohmu, sekarang kamu nggak usah beribadah lagi, sudah saya bebaskan kamu." Jangan mau, itu suara setan. Kuat, kita harus kuat, kita harus teguh, harus istiqomah. Ya, manfaatnya apa sih manfaatnya teguh pendirian itu? Tidak mudah terpengaruh tipu daya dan bujukan orang atau setan. Kita tidak pernah tergoda itu, baik manusia maupun dari setan ya. Macam-macam godaan manusia, macam-macam godaan setan. Kita tidak terpengaruh tipu dayanya. Semangat dalam belajar dan bekerja. Ingat, kalian harus semangat dalam belajar, semangat dalam bekerja. Jangan sampai menjadi orang yang malas. Percaya pada kemampuan diri sendiri. Yakin kalau orang teguh pendirian, dia akan menjadi orang yang percaya dengan diri sendiri. Selalu yakin bahwa yang dilakukan itu benar. Karena apa? Karena dia istiqomah melakukan kebaikan. Habis sholat subuh dia misalnya belajar terus, diganggu orang lain, dia sudah terbiasa melakukan kebaikan, disalahin kan tetap gak mau. Kebiasaan baik kok. Begitu juga habis sholat maghrib misalnya, Anda melakukan kebaikan. Anda sholat maghrib belajar, terus diganggu, diajak main orang lain, Anda tidak mau. Karena apa? Sudah menjadi kebiasaan. Kebaikan itu sudah mengakar di dalam kepribadian kita, sehingga kita disalahkan juga tidak mau, biasa aja disalahkan, karena itu kita anggap suatu istiqomah itu kebenaran gitu ya, yang baik-baik tadi. Tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Itu pentingnya teguh pendirian atau istiqomah. Yang kedua adalah dermawan. Dermawan adalah salah satu sifat terpuji yang itu dilakukan oleh para Rasul, para sahabatnya. Abu Bakar itu sampai mengeluarkan semua hartanya, Siti Khadijah sampai semua hartanya, kemuliaan beliau dicurahkan untuk agama, sehingga wajar kalau Allah membalas dia dengan berlipat ganda. Utsman bin Affan itu menyumbangkan masjid pelebaran luas Nabawi itu dari Utsman bin Affan. Bahkan Utsman juga pernah membeli satu sumur miliknya orang Yahudi yang disumbangkan untuk umat. Jadi semua orang-orang soleh itu memang dermawan ya. Para kekasih Allah, ulama-ulama yang hakiki itu juga dermawan hatinya. Ilmunya dia sumbangkan, kesibukan dirinya dia curahkan untuk ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian jadi orang yang dermawan, hartanya apalagi. Kiai-kiai yang bikin pesantren itu dia sumbangkan tanah, semuanya itu untuk fasilitas belajar di pesantren. Orang-orang yang kaya, yang baik hatinya ini yang dermawan, dia sumbangkan, wakafkan tanah untuk dibuat masjid. Di masjid itu kehidupan agar berjalan syiar-syiar agama ini, dia terus supply dengan hartanya. Itu agar ila kamatilah ini, ajaran Rasulullah ini terus berjalan ya. Kalian harus memiliki sifat dermawan, suka berderma, orang yang suka berbuat baik. Jadi ingat, dermawan itu dicintai Allah dan didekatkan surga. Orang yang lawannya dermawan itu teman-teman sakhok namanya. Kalau lawannya adalah orang yang kikir atau orang yang pelit, kita harus menghindari sifat kikir atau pelit, karena itu adalah dibenci Allah dan dibenci oleh didekatkan dengan neraka. Orang baik kalau dia kikir itu juga tidak disukai gitu. Karena apa? Karena ada kebencian dalam hatinya, karena dia rasa bahwa kalau diberikan kepada untuk jalannya Allah, untuk kebaikan masyarakat, dia merasa nanti kurang. Kan benci dia, nyumbang juga dengan kebencian. Jadi kita harus hindari itu sifat lawan daripada dermawan tadi. Kita harus memiliki yang dermawan tadi. Insya Allah kalau kita sering berderma, maka kita akan dilipat gandakan. Banyak ada kisah yang panjang atau riwayat itu Yahuza dan Qurtusi itu yang kemarin kalian sudah baca. Jadi
Yahuza ini orang yang baik, saudaranya adalah Qurtusi, dia yang sangat kikir. Yahuza ini dia sumbangkan hartanya sehingga kelihatan orang biasa-biasa aja, tidak memiliki apa-apa. Sedangkan Qurtusi ini selalu berupaya hartanya ini bertambah sehingga dia tidak mau menyumbangkan hartanya. Bahkan dia memarahi Yahuza, kenapa hartamu tidak bertambah-tambah? Karena kamu selalu mengingat dan menjalankan perintahnya Allah, katanya. Harusnya kamu ini hartamu tidak kamu sumbang-sumbangkan itu, kamu harus buat bisnis ya, menjadi kebunku ini banyak sekali semuanya. Namun Qurtusi menjawab, bukankah engkau selalu diingatkan kedua orang tua kita untuk selalu taat kepada Allah dan selalu menjalankannya? Harta ini hanya amanah dan titipan Allah. Itu ya, panjang lah kisahnya itu. Dan suatu saat sesuatu yang dimiliki oleh Qurtusi tadi, harta semuanya itu tiba-tiba habis, kebunnya tiba-tiba gagal panen. Karena Allah bisa mengambil kapanpun, bahkan bukan hanya harta saja, nyawa kita diambil kapanpun. Tidak harus menunggu ada apa, ada corona, ada apa. Semua itu bisa diambil seketika. Kedudukan kita, harta dan pangkat, semuanya itu bisa diambil seketika. Maka kita baiknya menjadi orang yang dermawan. Ya. Keuntungan orang memiliki sifat dermawan adalah disenangi dalam pergaulan. Orang yang memiliki sifat dermawan di dalam pergaulan sehari-hari, dia akan disukai oleh banyak orang. Menjadi orang yang bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah. Cirinya orang yang bersyukur itu tadi, apa yang sudah diberikan Allah itu digunakan sesuai dengan pemberiannya. Diberikan baju baik ya dipakai bajunya, digunakan harta yang banyak, diberikan harta ya di harta ini diarahkan kemana sesuai dengan keinginannya Allah. Kita dikasih tangan, tubuh, kita dikasih panca indera, dikasih harta, kekayaan, semuanya, rezeki, itu semua ya kita gunakan rezeki itu untuk di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, harta yang dimiliki menjadi bersih dan berkah. Orang yang sedekah, wakaf, zakat menjadikan hartanya menjadi bersih, jadi penuh dengan barokah. Itu harus kita yakini. Di antara orang-orang yang keuntungan orang memiliki sifat dermawan, terhindar dari sifat sombong. Karena kalau kita tidak mudah memberi, tidak suka berderma, menjadi sombong gitu. Ketika kita sombong ya kita tidak bisa masuk surga. Selain kita tidak masuk surga, ya dia akan dihinakan oleh Allah. Orang yang sombong tadi ya direndahkan oleh Allah. Terhindar dari sifat kikir atau pelit. Kita jangan sampai menjadi orang yang kikir atau pelit. Juga tidak boros. Jadi dua-dua ini, antara boros dengan pelit ini berbeda. Sifat tengah-tengah termasuk dermawan ini ya. Terhindar dari itu terasa senang dan damai. Artinya itu tenang dan damai. Karena apa? Dia memiliki bekal untuk akhirat, karena sudah terbiasa memiliki sifat dermawan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja dua sifat positif antara dermawan dan teguh pendirian atau istiqomah ini. Semoga kita bisa jalani semampu kita dan kita bisa menghindari lawannya dari teguh pendirian atau sifat yang mudah berubah-ubah atau sifat yang tidak istiqomah atau yang munafik, atau kita juga bisa menghindari sifat pelit atau rakus atau sifat mubazir atau boros. Mungkin itu saja. Semoga Allah bisa terus menjaga kita dan terus memberi pertolongan dan hidayah kepada kita, setelah Allah memberikan inayah kepada kita untuk kuat menjalani petunjuk yang baik dari Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Jangan lupa doakan Mister dan kedua orang tuanya. Semangat terus dalam belajar dan bekerja.